Hey, oke guys, balik lagi di Bongkar Live. Kembali lagi di IGTV ya, karena gue jujur malas ngeset YouTube aja. Cuma buat ini sih agak nggak worth it kayaknya ya. Dan ini IGTV-nya kan juga nanti bisa dipilihin ke YouTube. Oke guys, aduh baru mulai aja gue udah mau ketawa. Ini gue ada dua ya memang ya. Sebelumnya gue cerita dulu kenapa gue mau bongkar live buat ini. Satu, yang pertama, ada yang DM gue, "Bah, kamu nggak pengen bongkar live buat Wapsano V2 gitu ya." Ini gue ulang lagi nih ceritanya. Sebenarnya gue udah cerita waktu di unboxing tipis-tipis. Nah, gue bilang gini, yang sering nonton live, audiens di sini, dalam arti yang ada di IG gue lah, itu kan minimal sudah pakai nitrous ya. Nitrous itu kan harganya 300 something ya kan. Dan ini kan harganya setengahnya lah katakan. Dan gue juga baru tahu kalau ternyata MSRP ini tuh 180.000 gitu ya. Ini gue belinya 130.000. Dan tadi gue cek lagi ada yang jual lebih murah lagi dari 130.000. Cuma nggak di Jakarta. Jadi ya ongkirnya mungkin jadinya mahal kalau dikirim ke gue. Nah, gue nggak tahu sebenarnya aslinya MSRP apa bener 180.000 atau enggak gitu. Karena ya nanti aja deh ya. Waktu bayar atau enggaknya nggak tahu. Mungkin ditaruh 180.000 biar ada bedanya sama yang versi 1 gitu. Yang versi 1 kalau nggak salah mungkin udah 100.000 kali ya. Atau mungkin bisa kurang dari 100.000, gue nggak tahu. Tapi yang gue perhatiin di IG-nya Omier Official, hebatnya satu Omier itu tau gak sih? Wapsano yang pertama, yang entah udah berapa tahun, mungkin udah 1 tahun lebih ya, udah 2 tahun mungkin malah ya. Dia tetap goreng loh, maksudnya dia tetap posting gitu. Dan artinya kan, ya dia mungkin masih jualan produk itu gitu ya. Nah, aku nggak yakin yang versi 2-nya bisa panjang umurnya. Oke, kita unboxing ulang aja ya. Karena emang gue beli 2, satunya buat di build. Ini satu udah gue cuci. Pakai gelasnya Vpacker. Terima kasih Kokoro Medal sudah memberikan saya sebuah gelas baru untuk minum bir sih aslinya. Cuma karena tadi gue pengen cepet aja, jadi gue cuci pakai gelas yang di depan muka gue aja ya. Terus gue ada bir sih. Bentar gue minum dulu guys. Ya udah, kita buka ini dulu ya. Oh ya, kita kalau unboxing harus urut ya. Kita lihat packagingnya dulu. Packagingnya menggunakan sebuah kotak kardus ya. Yang kayaknya, aduh ini tumpah ya tadi ya. Sorry ya. Bentar, gue lap dulu deh. Nggak kelihatan juga kan di kamera. Oke ya. Terus kalau nggak salah yang dulu nggak ada sleeve-nya, jadi nggak ada tutup sleeve ininya ya. Dan dulu cuma begini doang, kardusnya hitam. Kalau dibuka dalamnya mirip sama yang versi pertama, mirip juga sama Wapsano yang S ya. Terus ya ada plastik segelnya, ada QR code di sini, terus di sini ada logo Wapsano RDA 2. Di sini isinya apa aja bla 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 bla, nggak usah dibaca, nanti kita lihat aja isinya. Di sini ada websitenya, Facebooknya sama Instagramnya ya. Sebentar, oh ya bener, Instagramnya nggak pakai titik ya. Terus di belakangnya bla bla bla, alamat ya, design and manufactured by Omier bla bla bla. Di sini ada barcode. Kode warnanya nggak ada, tapi dia nunjukin warnanya langsung dari warna yang ada di depan. Jadi memang gue beli cuma 2, warna hijau sama warna clear yang udah di unboxing tipis-tipis. Masih ada warna merah, warna biru, warna kuning kalau nggak salah. Aku lupa ada apa aja. Biru, hitam, biru, hijau, clear, merah, kuning. Ya, jadi yang kuning decknya gold. Gua nggak perhatiin sebenarnya, harusnya kita beli yang kuning ya biar dapat lihat goldnya, decknya gold. Cuma ya udahlah, kelewatan sama gua. Oke, itu plastik luarnya nggak penting ya. Ini dus dalamnya. Isinya tadi kebaca dari samping ya kan. Di atasnya ini samping kanan kiri nggak ada apa-apa. Tutup atasnya juga ya gini doang ya, kayak dus-dus clone pada umumnya. Enggak, ini padahal bukan clone. sorry, bukan clone ya. Terus di sini, nah ini ada warnanya apa aja guys. Clear, hitam, kuning, merah, hijau, sama biru. User manual nggak perlu dibaca bahasa Inggris.
tapi ada bahasa Indonesianya juga. Berarti ini memang dibikin untuk market Indonesia. Ini bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Melayu ya. Terima kasih telah memilih Watch Nano RDA V2. Ini adalah kelanjutan dari desain klasik dan tampilan transparan tutup atas. Kamu dapat ini typo guys. Kamu dapat memilih gulungan tunggal atau ganda sesuai kebutuhanmu. Ini akan memberikan pengalaman vape yang baru. Alah. Self claim guys ini guys ya. Ini kayaknya Melayu sih karena decknya ditulis geladak. Tapi deck itu emang geladak ya? Iya sih, deck itu geladak ya. Gue baru ngeh juga guys. Di sini cara masang coilnya bisa single bisa dual ya. Tolong perhatikan posisi gulungan. Jadi menurut dia coilnya nggak boleh terlalu tinggi ya, nggak boleh nongol dari intake-nya ini ya, harus rata. Terus ini cara netesin liquid aja ditunjukin, astaga nggak penting banget. Terus ternyata di sini ditunjukin kalau capnya 2 ini ujungnya beda ya. Yang kecil 8,5 mili ini mungkin untuk single coil, yang gede ini 1 cm untuk dual coil. Kalau dilihat gini sih nggak terlalu kelihatan ya. Kelihatan sih kalau di sebelah ini. Yang beda lubang dalamnya. Iya, yang beda liner dalamnya guys. Luarnya sih sama, makanya nggak terlalu kelihatan. Oke, begitu aja yang perlu dilihat dari manualnya, nggak ada yang penting. Ini decknya geladak. Kita sebutnya geladak di sini. Karena dia nulisnya geladak ya, aku nurut aja geladak gitu. Ini capnya dapat 2. Yang ini yang kecil, yang spare, yang gede, yang kepasang. Sebentar, ambil mod dulu. Tadi gua ada ambil mod mana sih? Ini. Sebentar, kita lihat bawah decknya dulu. Sorry ya jadi basah nih. Watch Nano RDA 2 Omier website bla bla bla, nggak ada yang penting. Ini pinnya gold plated ya. Terus nah ini nih yang apa ya, gue udah singgung sih waktu unboxing tipis-tipis gitu. Kenapa modelnya mesti ada double knurling gini ya? Logikanya kalau ada knurling gini kan gunanya tuh buat pegangan lah, buat grip. Apa yang bisa di-adjust gitu kan ya. Tapi ini nggak bisa guys. Jadi ini knurlingnya hanya untuk grip kita masang. Yang sebenarnya kamu masang apapun nggak perlu dipegang bawahnya ya, dipegang capnya gini pun bisa kepasang gitu ya. Nah udah, buka capnya juga nggak susah karena ini plastik ya. Terus nah ini ada 2 blok, jadi intake airflow-nya sendiri. Terus ini decknya. Kalau udah masuk ke decknya gue udah mulai ketawa nih ya. Gue jujur waktu beli ini pertama gue nggak merhatiin decknya ya. Gue baru pertama kali lihat decknya itu waktu gue unboxing tipis-tipis di Instastory. Dan cukup kaget sih buat gue ngelihat posisi decknya yang ya ini mungkin karena yang kita bakal build yang clear, yang ini kita bongkar-bongkar aja nggak apa-apa guys. Biar kita bisa lihat decknya lebih detail lagi. Namanya juga bongkar live ya kan. Nah dia tuh decknya modelnya ya terinspirasi dari RDA jadul yang sangat legendaris, yang sangat laku. Konon terjual lebih dari, kalau nggak salah lebih dari 500 juta piece, lebih sih mungkin ya. Nah decknya ini ya sangat fenomenal. Nah fenomenalnya kenapa? Karena desain aslinya decknya ini tuh jadi ada lubang pos yang bautnya posnya itu bisa tembus gitu. Kalau ada coil tuh kaki coilnya itu bisa masuk ke sini gitu. Nah ya bisa tembus. Terus kalau dikencengin sorry tadi kelonggaran gua ya, dikencengin bautnya. Nah harusnya ya kalau kaki coilnya begini ya. Salah tang gua, sorry salah masukin ini. Gunanya kakinya bawah pos ini jadi supaya kaki coilnya bisa dipotong begini guys. Ini gunanya kalau desainnya begini gitu ya. Nah tuh bisa kan? Ini desain dari mana? Perlu disebutin lagi sih? Nggak apa-apa lah ya. Toh yang ini kan nggak terlarang karena ini kan yang versi 1 ya. Ini yang jadulnya, terinspirasinya dari sini ya. Yang terlarangnya kan yang versi 2 sama versi 3. Nah ini bener nih ya.
Posnya begini, jadi kalau kalian masukin coil dari atas, ini bisa masukin tang ke sini buat motong, oke? Nah inilah desain ATM-nya ini dari sini gitu kaki coilnya ya. Nah, nah, mari kita mulai julid ya. Kalau desain posnya begini tapi decknya begini ya, tolong nih Bapak Omir nih, Bapak Ibu atau saudara atau siapapun kamu yang ngedesain ya, tolong jelaskan ke kami bagaimana cara motong kaki koilnya ya, karena memang kayaknya desain kaki koil kamu nih, kaki pos ini, decknya ini tidak ada gunanya gitu ya. Karena bagian bibirnya deck ini nggak bisa dicopot ya, jadi tang ini nggak bisa masuk ke sini. And with ya dengan cara apapun nggak mungkin gitu ya. Tadinya gue pikir nih pas gue lihat bentuknya begini, yang luarnya ini tuh bisa dicopot lagi gitu. Ternyata pas gue putar-putar, gue kotak-katik gitu, urai show pak. Boten sakit dicopot ya. Jadi ya wes nih gini aja gitu. Lah kenapa nggak dibikin postless aja? Maksudnya postless biasa gitu yang kotak blok. Terus koilnya harus diperikat dulu baru dipasang gitu. Kenapa mesti begini gitu ya? Terus satu hal lagi yang ya agak kurang pas menurut gua adalah ini jarak antar lubang koilnya ini menurut gua agak kelebaran. Ini koil gua udah cukup lebar ya. Si koil bukan orang susah ini dia masih ada space lagi nih. Mungkin kalau buat steger gitu ya, atau frame staple atau Frelian atau apa mungkin masuk. Cuma kalau buat round wire ini yang gak terlalu kejauhan juga sih, lebih jauhan si Reload X sih ya. Cuma kayaknya nggak ada yang pakai round wire juga sih. Oke, ini decknya yang ya sesuai judul ya, amatir tiru maksa ya. Sebenarnya banyak plesetan dari teman-teman yang akhirnya gue mengurungkan diri untuk gue share karena jujur sadis-sadis ya. Gue cuma mancing pakai amati tiru meletre waktu itu ya. Terus ada yang ya maksa sih yang gue ambil karena memang ini maksa. Ada yang membingungkan, ada yang menyesatkan, ada yang bahasa mual atau apa sih? Gue nggak tahu. Mual atau moal gitu, gue nggak tahu. Bukan bahasa Indonesia mungkin ya. Terus ya akhirnya gue nggak share lah. Oke, udah itu decknya. Nah ini hal yang sebenarnya cukup menarik ya di sini karena ini ada intake-nya yang materialnya boleh dibilang untuk ukuran stainless nih, mungkin ini titanium ya, ini enteng banget kayaknya soalnya ya. Untuk ukuran stainless yang ringan banget ya, tapi cukup kuat sih kayaknya. Coba sebentar. Oh nggak penyok. Ya tadi gue jatuhin ternyata nggak penyok ya. Tapi ini stainlessnya kelihatan yang ya stainless biasa lah gitu. Nggak yang gimana banget gitu. Ini pasangnya di sini dan nggak bisa di adjust ya. Jadi aduh ini harus agak pas juga. Sorry. Iya. Ini kalau nggak salah ada. Nah dia ini ada lockingnya guys. Lockingnya tuh nih. Lockingnya tuh itu tuh. Buletan itu tuh bakal masuk ke ini nih. Lobang buat cekungan buat obeng buat buka baut ya. Jadi lockingnya dia pakai itu. Tapi lockingnya cuma ada satu sisi ya. Jadi cuma ada sebelah situ doang. Yang sebelah situ nggak ada ya. Jadi mau bolak-balik sama aja. Cuma mesti pas. Kalau nggak pas nggak bisa masuk dia. Bagusnya adalah dia bentuknya. Jadi karena ini bentuknya melingkar gitu kan. Setengah lingkaran. Lockingnya juga setengah lingkaran. Jadi masukinnya harusnya sih agak gampang ya, nggak sesusah Nitros yang kadang-kadang meleset kalau kita masukin karena dia knotsnya itu kotak ya. NRDA juga segitiga tapi masih kadang-kadang agak susah masukinnya. Nah ini mungkin kalau basah masukinnya agak lebih gampang sih harusnya. Oke, nah itu kalau tadi yang menurut manual masang koilnya jangan lebih dari ini deck ini. Jadi aku rasa aku udah bener sih skin ya. Terus cap ada 2 dikasih. Coba beda ini doang, inner tipnya, ininya nggak bisa dicopot ya. Kalau nggak salah dulu yang Wapsano S tuh ininya bisa dicopot deh. Ingat gue. Iya guys, yang Wapsano S bisa dicopot ya. Tapi ini kembali kayak yang versi jadul, rip tipnya nggak bisa dicopot.
Airflow-nya ada Cyclops 2 biji, nggak bisa bisa di-adjust bareng, jadi atas bawah bakal buka tutup bareng. Nggak bisa atas doang, bawah doang nggak bisa, ya karena memang desainnya cuma begini doang gitu. Nggak kayak Nitrous lah bisa diputar-putar begitu ya. Nah, capnya ini nggak ada lockingnya. Yang ada lockingnya cuma ininya doang gitu. Karena memang ya ini bisa diputar gitu 360 derajat ya. Tapi si intake-nya ini nggak bisa. Terus knurlingnya ini buat apa ya? Ini kayaknya buat estetika doang deh ya. Yang menurut gua akan lebih bagus kalau polos aja sih sebenarnya sih. Ini kan bikin cost produksi juga dia bikin begini. Kayaknya kalau polos lebih bagus ya harusnya. Atau cuma garis gitu ya. Ini sumpah nih nggak digunanya banget. Ya udah, itu tampilan ledaknya guys, tampilan ledak ya. Oh ya, ini tadi gue belum buka part-partnya. Ini tadi 510-nya ya. Kita pasang asal-asalan aja deh, karena memang kan kita nggak bakal pakai yang ini karena ini belum dicuci. Sebentar, gue lupa tadi dalam kotaknya ada apa lagi. Oh, dapat kapas ya. Terus dapat coil, dapat obeng gratisan kayak di klon-klon itu, sama ini kayaknya ada spong pin ya, betul. Sama dapat baut post, tapi baut postnya cuma dapat 2. Yes. Sama ini ada baut jamur 1 ya, baut plus jamur. Kayaknya ini baut buat ngikat post yang negatif ke dalam, ke atas deck ya. Ya udah. Gitu aja guys. Ini gue pinggirin dulu ya biar lebih bersih aja. Biar kita bisa taruh barang-barang yang lain di sini. Tadi tutupnya kemana tadi? Oh, ini dia. Nah, yang hijau kita pinggirin ya. Kita nge-build yang clear karena yang sudah dicuci yang clear. Yang hijau kan belum dicuci. Oke, terima kasih Kokoro Medal sekali lagi buat gelas barunya buat nyuci RVA. Ini tadi udah aku pasang coil tapi gue copot lagi karena tadi kemarin belum dicuci. Oke, gelasnya aku pinggirin dulu takut tumpah ya. Asal aja lah ya kering ini. Kita mod pakai Lost Vape Telema Solo, kolaborasi Lost Vape sama Koko Sarang dan Leica ya. Oke, coil pakai coilnya kan tadi kenapa aku pasang di situ ya? sorry guys. Coilnya ada gue siapin, coil bekasnya tadi sih sebenarnya sih. Coilnya ya sesuai yang gue bisa pakai aja ya, yang gue punya banyak coil, bukan orang susah ya. Nah, di manualnya tadi seingat gua nggak dijelasin harus diperikat berapa senti ya. Jadi sebenarnya nggak ngaruh ya diperikat berapa senti pun, yang penting kena di baut ya udah gitu ya. Ini satu kekonyolan yang paling konyol menurut gua dari desain ini gitu. Kenapa mesti bentuk posnya begitu tapi mesti tetap diperikat gitu ya. Aneh banget, aneh banget ini, aneh banget. Kadang-kadang tuh gue juga bingung ya, kadang orang barang-barang kayak gini tuh kok bisa di stok sama toko sih, gue bingung ya. Maksudnya apa toko tuh nggak ngelihat desain ya, baru ditawarin nih misalnya sama bang gue ngeluarin barang baru nih bang gitu kan, lu mau stok berapa bang gitu kan. Ya udah berapapun yang diambil lah. Apa dia tuh nggak ngelihat? Oh, mungkin kalau dia mau lihat review, jujur gue sempat lihat di YouTube ya, nggak berapa lama setelah gue unboxing tipis-tipis, ternyata yang review ini di YouTube hampir tidak ada. Ya, apalagi kalau dari reviewer top ya, yang ya kayak si mas-mas biasa, Zaki, terus Ali Farisan, Davi Arzika. Gua nggak ngelihat mereka udah unboxing atau nge-review ini karena memang mungkin nggak di endorse sama Omier, tapi gua nggak tahu juga kenapa mereka nggak inisiatif buat unboxing sendiri, karena menurut gua kapan lagi mereka bisa bisa ngomongin barang yang desainnya itu ngaco gitu loh. Mereka kan biasanya cuma bisa ngomong hal yang baik-baik gitu kan ya. Ini menurut gua kesempatan mereka buat ngomong sejujur-jujurnya gitu. Kok ada ya desain kayak gini ya gitu ya. Ya biarpun satu hal juga yang bikin gue males unboxing ini adalah waktu dulu gue unboxing ini dan bikin kekacauan yang cukup heboh katanya jadi nggak ada yang mau stok ini.
Padahal ya ada yang bisa jual 5.000 piece di sini, gue juga bingung ya. Nggak tahu tuh jadi dead stock atau enggak. Jadi orangnya Omer kontak gue kalau suruh hapus IGTV gue katanya. Ya gue nggak mau lah ya kan. Karena ya menurut gue itu informasi yang teman-teman harus tahu gitu kan ya. Terus dia pengen ganti gue juga waktu itu yang Wapsano S ini gitu. Dia pengen entah apa yang mau diganti, tapi gue udah nggak tertarik gitu. Mau diganti apanya lagi, emang ada bedanya gitu sama desain-desain berikutnya gitu ya. Nah, aduh bentar, coilnya kok nggak rapi. Sorry guys, coilnya agak mencong ini. Kalau bautnya sih kuat ya, maksudnya ini pakai baut minus. Oh ya tadi gue lupa sebutin, ini bukan pakai baut L. Banyak yang lebih suka pakai baut minus karena mereka nggak punya obeng yang bagus. Jadi biasanya kalau memang kalian pakai obeng gratisannya, siap-siap aja baut L-nya jebol ya, karena memang biasanya nggak presisi banget lah gitu. Ya dah, gue nyalain dulu guys coilnya guys. 80 watt, gede amat. Ntar diomelin guys, katanya kalau driver itu nggak boleh pakai wattage gede-gede gitu ya. Iya sih itu teorinya sih, cuma ya sudahlah ya. Tapi nanti dikira ngajarin nggak bener ya kan. Jadi ya kita pakai cara yang bener aja deh gitu. Oke. Tuh guys, kalau coil bukan orang susah gitu guys ya. Gampang banget ngeratainnya. Ya ini kurang rata dikit, tinggal di mana pincet keramik gua. Sorry kesenggol. Oh ya sorry, dari tadi gua nggak sambil baca komen ya guys. Oh tuh kan nggak diapa-apain, rata sendiri guys. Wow. Itulah enaknya coil bukan orang susah. Sorry to say, jangan tanya gue belinya di mana karena memang tidak dijual. Bahannya sudah tidak ada ya, nggak usah minta-minta lagi karena memang ntar deh kalau nemu bahannya yang sama, gue pengen bikin sih. Gue memang pengen kalian cobain lah gitu. Cuma ya mohon maaf nih, belum ada bahannya lagi sampai sekarang. Gue belum tahu siapa yang bisa bikin yang sama gitu. Mungkin kalau ada yang jago tentang kawat sih boleh ya. Dah, kapas. Nah, kapas nih pakai apa nih? Gue sih baru dapat lagi tuh Atomic 20 piece lagi gitu ya. Sebentar guys, gue cari kapas dulu guys. Tadi sih gue baru oh ya, Kendo yang gue dapat ini ternyata karena memang gue nukerin poin ya. Gue kok lupa ya. Udah pikun gue kayaknya. Nukerin poin guys, 30 atau 35 poin gitu gue dapat Kendo ya. Jadi kalian kalau beli 6 atau 7 botol Creative Lab, kalian bisa tukerin poinnya dapat Kendo, kan lumayan ya. Bakon gua Prime, bakon V2 gua masih baru. Oh apa? Ya udahlah, ini katanya kapas langka guys, Kendo yang hitam ini. Padahal kayaknya sih sama aja. Kita pakai Kendo aja gimana? Biar meletek guys. Kapan lagi guys? Mumpung kan gue bisa aur-auran di sini ya, meletek pun nggak apa-apa gitu. Ya kita pakai Kendo aja deh. Kapan lagi? Kapan lagi kita bisa salah pak. Ini kalian ributin apa sih? Gue nggak mantau komen ya, karena ini handphonenya naruhnya agak tinggi sekarang, jadi gue baca komennya agak susah gitu ya. Ya gara-gara settingan tadi sih gitu. Sebentar, gue nggak feeling pak, Kendo tuh seberapa ya tebelnya ya? Takutnya ketebelan, takutnya ketipisan gitu. Ini apa sih Koko Kito ini? Ini Koko Kito apa siapa ya? Ya udah Koko Kito jadi moderator deh. Itu kalau orangnya mau di wisuda, add as moderator, confirm. Dah, tuh Koko Kito bisa wisuda tuh. Siapa yang mau di wisuda bebas. Atau di wisuda. Silahkan di wisuda ya buat yang sudah dikasih akses moderator. Wih, ternyata pas tuh. Ya, tapi gua nggak ukur tadi. Apa sih caper-caper? Gua nggak paham ya. Kayaknya pas ya. Kayaknya tebelan yang ini deh. Bentar guys. Gue nggak feeling sih pakai Kendo karena gue nggak biasa pakai Kendo ya. Oke. Nah, sip.
Tar, beresin dulu. Ini bungkusnya Kendo udah bolong. Aduh. Sip. Kita mikirin dulu bacon. Bacon nih pengen gue singkirkan memang dari industri ini. Karena gue gak terima aja gitu. Karena gak pernah promosi, gak pernah apa, kok laku gitu loh. Coba kalian jangan terlalu baconisme ding, tolong dong ya. Kita harus gantikan bacon ini dengan yang lain gitu. Gunting, oke. Gunting gua yang ono mana? Gunting ini aja deh. Nah, ini panjangnya seberapa ya? Bentar. Kayaknya harus agak panjang nih. Sip. Ternyata tempat kapasnya tidak banyak, guys. Mungkin harus disisir dulu karena kalau nggak muat. Gue baru nggak juga pak, karena aku baru masang kapasnya sekarang ya. Kemarin kan cuma dicolok coil gitu. Tempat kapasnya ternyata dikit banget. Astaga, ini aja, waduh anjir masih ketipis, masih ketebelan. Ntar dipotakin dikit dulu kali ya. Coba. Oh ini pas. Gini cukup. Tempat kapasnya minimalis sekali karena dia posnya lebar ya. Maksudnya ini agak waist di tengah nih. Sebenarnya kalau posnya agak rapat mungkin kapasnya buat dual coil pas nih. Kalau nggak salah juga ya, gue ngeliat di IG-nya, kalian lihat sendiri lah nanti di IG-nya Omir. Dia udah masang 3 coil guys ya. Ini kayaknya ajaran sesat ya. Itu nggak ada di manual. Tapi di IG-nya ada pemasangan single, dual, dan triple coil. Jadi coil yang satunya itu antara pos yang ono sama pos yang ini disambungin gitu ya. Itu agak ya oke lah, bisa nyala, bisa. Decknya muat gitu. Tapi kan ruang kapasnya mana muat pak kalau buat 3 coil. Ngawur tenan itu ya. Konten ya itu mungkin yang namanya konten tuh begitulah ya. Kadang-kadang nggak mikirin bener atau enggaknya buat dipakai gitu. Ini kenapa nggak bisa rapat sih? Oh alah. Sebentar guys, tadi habis buka bir. Nah, pantesan nggak bisa rapat gitunya. Kendo. Wah ini nih, habis ini kita harus menguji kesabaran kita karena si Kendo ini konon tidak tenggelam kalau dimasukin air. bukan ya. Tidak mudah menyerap liquid ya, harus. Aduh, ini kenapa botak sebelah? Aduh, nggak apa-apa deh. Kependekan pak kapasnya pak. Salah gunting tadi. Is okay, tebelnya masih pas. Jadi nggak rapet nih. Oke lah, botak dikit nggak apa-apa. Nah, untuk liquidnya, karena tadi ada yang memaksa gua untuk mencoba ya. Si Paijo dia bilang kalau nggak enak balikin katanya ya. Cobalah dikit katanya. Gue juga kan tadi nggak pakai RDA, jadi oke lah gue cobain. Bentar, gue minum dulu guys. Karena ini nyebutnya agak nggak enak ya. Brike ya. Yang bukan punyanya Opa DK, tapi punyanya Paijo Vape Loader sama RSR Brew. Rasanya tadi gue udah sebutin di Instastory. Fresh cucumber. Cucumber itu timun ya. Mereka ngeklaim nih rasanya memang unik, belum pernah ada. Sampai di videonya ya yang aneh tuh sebenarnya kenapa yang jadi model Paijo gitu. Padahal kan sebenarnya liquidnya Paijo. Seharusnya Paijo yang jadi favoristanya, si Nino yang jadi orang yang beli gitu kan. Atau Nino jadi orang yang di otaknya, kayaknya lebih gacor sih. Soalnya tuh kan. tuh kan. Kalau pakai Kendo tuh begitu guys, karena tidak langsung nyerap, jadi ya aku juga nggak sabaran orang. Jadi Blue Bear ya. Halo, tetes lagi.
Aduh. Nah ini konon kata Bapak Tominik ya, untuk bikin nyerapnya lebih enak, lebih cepat, ini harus colok-colok guys ya. Jadi dicucuk-cucuk gini ya. Aduh. Sabar. Ini harus ekstra sabar ini ya. Karena biarpun kayaknya udah basah begini, belum tentu sudah nyerap ini. Oke, kita tes dulu 50 watt nyala. Oke, nyala. Oke, kita ganti 70 dulu deh ya. Ini kan dual coil ya. Kenapa gue pakai mod ini ya? Oh iya, tadinya gue mau pasang ini single gitu. Karena yang dulu single. Terus tadinya gue mau build 2, yang satu dual gitu. Tapi kuat juga ini mod. Gue pakai baterai apa sih nih? Oh, baterai gede. Pantesan. Gue pakai baterai 21700. Pantesan powernya lumayan ya. Oke, mari kita coba. Sebentar guys. Kalian ribut apa sih ini? Kita flip kamera dulu ya. Duh. Nah lo. Gue nggak setel kameranya. Bisa dulu. Yang nonton 300. Gue baru lihat loh. Thank you loh. Kayaknya emang kangen ya sama pergibahannya begini-begini. Oke guys, langsung aja kita coba. Udah lama kayaknya nggak pakai ritual. Kenapa putih? Gue ngambil kacamatanya. Asal ya. Ritual-ritual yang harus kita kembalikan seperti adat istiadat dan kasanah budaya yang ada di sini ya. Bentar, trip-tipnya, aduh nggak kelihatan. Ini kacamata tebal banget. Oh yang ini. Langsung saja kita coba Waps Nano. Kok nggak masuk? Oh, goblok. Cap ininya belum dipasang guys. Pantesan gue pasang capnya kok nggak bisa gitu ya. Oh kalau udah kena liquid. Gampang banget nih bukanya. Oh iya. Tadi sih masuknya agak susah ya karena pas keringnya. Sekarang kalau udah kena liquid jadi agak gampang. Ini sesuai instruksi, tidak lebih dari intake-nya ya. Kita coba full airflow dulu ya, pakai cap yang gedenya. Mari kita coba Waps Nano V2 dengan Lost Vape Telema Solo kolaborasi Lost Vape sama Koko Sarang sama Leica. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, gue kok lupa ya. Apa sih ritualnya Bismillahirrahmanirrahim terus? Oh, keluar dari satu hidung. Gue pakai 75 watt dulu, resistannya ketemunya 0,11. Oke, layaknya bukan orang susah. Settingan powernya hard. Udah, kayaknya itu udah yang perlu dibaca ya. Kita coba full airflow dulu. Liquidnya Briquet, punyanya Paijo Vape Loader sama RSR Brew. Little pelo gue kalau ngomong brand itu terus gitu. Bentar, liquidnya rasanya lucu ternyata. Tapi bentar, airflow-nya terlalu gede guys. Dan berasa dingin banget sih. Gue coba langsung kecilin aja ke setengah ya. Karena ini kan kebukanya dua-dua nih, atas bawah langsung. Jadi kalau kebuka full memang airy banget ya. Begitu dikecilin berasa dinginnya. Paijo kampret. Dia bilang dinginnya nggak sepiro ya. Tapi ini dingin nih buat gue, ini sini dingin banget nih. Ntar masih agak kurang basah kayaknya kapasnya. Karena tadi kan ya ini kan kendo guys, bukan bacon gitu ya. Aku batuk bukan karena nikotin ya, aku batuk karena dingin. Oke, kita kecilin lagi sampai tinggal, pokoknya airflow-nya kayak bulat gitu ya, cuma kebuka bulat gitu, 2 titik ya. Nah ini mending nih, kayaknya bisa gue isep kalau segini. Enggak juga.
Sebentar. Rasa timun ya. Seinget gue nih timun sih nggak begini ya. Timun dingin gitu. Jus timun, kayaknya gue belum pernah makan sih. Minum sih jus timun. Makan timun dikasih es gue juga belum pernah. Aduh, nggak tahan gue likitnya. Aduh, ini dingin pak. Serius. Dibohongin gue sama Pak Ijo bangsat. Kayaknya gue bisa ngisep kalau dibuka full doang deh. Nah, kalau dibuka full mending gue. Tapi kalau dikecilin berasa banget nusuk dinginnya. Bentar. Ya liquidnya rada manis sih. Satu hal juga yang gue gak demen. Manisnya itu kayak jus dikasih air gula gitu ya. Maksudnya ada pemanisnya gitu loh. Bukan timun kan gak manis gitu ya. Timun tuh kan tawar harusnya rasanya. Cuma ada kayak rasa lain deh. Kayaknya ada jeruk-jeruknya dikit gitu deh. Jeruk apa sih ini? Blackcurrant apa bukan? Blackcurrant enggak sih, blackcurrant enggak, pokoknya enggak timun doang deh. Kalau timun tuh kosong gitu. Maksudnya tawar gitu ya. Overall ya ini harusnya cobain pakai liquid yang bener sih, jadi gue bisa tahu nih RDA rasanya bener atau enggak gitu. Ini karena liquidnya nggak bisa gue nikmatin. Gue kalau suruh bikin lagi males ya. Ngebuild yang satu belum dicuci ya. Aduh. Tidak tahan saya guys. Sorry ya. Sorry Mas Paijo. Bukannya liquidmu nggak enak, bukan ya. Tapi aku bukan penikmat liquid dingin ya. Mungkin kalau timunnya ini nggak dingin, ya timun kan umumnya kalau di lalapan tuh kan nggak pakai es gitu ya. Jadi lebih bisa diterima lah ya. Gue dibohongin bangke. Gue tadi udah feeling tuh pas Yum. Ini kayaknya dingin gitu kan ya. Tapi gue nggak mau coba tadi di Instastory. Oke, untuk RDA-nya sekali balik ke RDA-nya ya. Airflow-nya fullnya mungkin kalau dual coil ini bisa dipakai cloud chasing. Gue nggak tahu sih, coba bisa apa ya. Oh, bisa banget. Sangat bisa banget ya. Cuma kalau buat nikmatin rasanya mungkin harus dipasang kalau gue ya sih. Ya setengah kurang sih. Setengah sampai kayak mungkin ya liquid-liquid kalau creamy yang ya gue nggak tahu sih layernya bakal keluar atau enggak gitu. Karena mungkin harusnya pakainya gini. Jadi kalau dibuka memang kayaknya udah didesain sama dia ya. Jadi yang lebih lengket itu antara cap clear-nya ke ininya airflow-nya. Jadi kalau kita ngedrip ya, yang dibuka ininya nih. Aduh, masangnya kok susah ya. Masangnya ternyata nggak gampang-gampang banget. Ya, masangnya nggak langsung plug gitu, tetap harus agak dipas-pasin dikit gitu ya. Tapi gampang masangnya, tapi nggak segampang recurve ya. Kalau recurve tuh menurut gua karetnya terlalu loose, terlalu kecil dia. Jadi diginiin aja capnya bisa copot. Kalau ini nggak sih kayaknya. Jadi capnya nggak harus kamu buka-buka gitu. Jadi airflow-nya kamu nggak harus setel-setel, kamu tinggal buka ininya doang. Dan knurlingnya tetap nggak guna. Karena yang kamu pegang kan capnya, bukan knurlingnya gitu. Kamu kan nggak megangnya nggak di sini gitu kan ya. Mungkin ini yang bawah ini, ya yang bawah juga nggak ada gunanya Pak. Karena kalau buka deck yang dipegang kan pinggiran decknya, bukan bagian bawah ininya gitu. Agak aneh ya. Beginilah ya kalau amatir tiru maksa. Lah. Udah ya. Nanti gue jadi ngomongin yang kalian tulis itu. Ya udah guys, kalau ini sudah dipastikan terlarang sih pasti deh. Cuma gini sih, coba gue pengen balik lagi gue ngomong yang tadi gitu. Kalau ada pabrik nawarin, ada distributor nawarin gitu ya. Toko-toko tuh apa nggak mikir ya, sebuah desain tuh apa nggak yang udah, ya ini kan udah 2022 gitu ya. Ini bukan 2016 atau 2017 yang mungkin orang masih nyoba desain ini, desain itu gitu kan. Kalau zaman dulu masih oke lah menurut gua. Tapi kalau zaman sekarang udah
bentuk pos begitu nggak ada gunanya, nggak bisa dipotong dari bawah gitu. Terus knurlingnya nggak ada gunanya ya. Dia cuma menawarkan, bener kan nih MSRP-nya 180 ya? Bener ya Kokito ya? Kokito jual ini kalau nggak salah 180. Gue lihat tadi di IG-nya. Cuma nih gue beli 130 ya. Di toko yang dekat sini aja. Jadi ongkirnya juga murah. Gue kalau nggak salah juga pilih bebas ongkir. Ya, gue beli 2 jadi dapat bebas ongkir. Nah, apa mereka ini ya kok gitu aja nyetok gitu loh? Apakah toko dia memang sekedar harus lengkap, sekedar ada gitu terus menyesatkan toko-toko yang lain? Jadi nyetok juga gitu ya. Yang kok kita sebenarnya mungkin nyetok satu warna satu mungkin ya, gue nggak tahu itu semua warna dia ada ya. Ya gue nggak tahu sih dia stok berapa. Apa orang masih cari barang 180 gini dengan desain yang nggak berguna menurut gua gitu loh. Kalau rasa ya kayaknya sih rasanya cukup oke lah ya dibanding si itu tuh yang amatir dulu itu ya. Itu menurut gua bentuk decknya sama bentuk capnya tidak memenuhi ekspektasi rasa yang dihasilkan gitu ya. Cuma kalau dibandingin sama Nitros, dibandingin sama terlarang yang Ono tuh ya, yang gue sebel itu, ya jauh sih. Ada harga, ada rupa. Ini kan bisa dapat 2 ya. 180 kali 2 berarti 360 kalau MSRP. Ya masih kembali lah kalau kalian beli Nitros ya. Kok masih dingin nah? Kok masih dingin ya? Oke, lanjut tadi guys. Jangan, jadi gini deh. Buat toko-toko kalau ada yang nonton, Vaporista juga kalau ada di sini, kalau kalian nyetok masih dimintain advice sama bos kalian akan sangat bagus harusnya. Ini kenapa lampunya begini sih? Oh, sorry. sorry. Ya. Tolonglah kasih advice bos kalian supaya nyetok barang yang relevan sama zaman gitu ya. Desain yang ada gunanya gitu loh, bukan desain yang asal-asalan. Dan ini menurut gue desainnya ngasal banget gitu. Knurling gak ada gunanya, posisi pos begitu ya. Satu-satunya yang bagus adalah ya kalau dia dibuka, jadi dia masih bisa di drip dari situ gitu ya. Kamu nggak harus nyetel airflow-nya lagi gitu. Mungkin itu yang ya kalau dulu kan yang Wapsano yang satu kan dia kan airflow-nya antara deck sama cap kan. Jadi setiap kali dipasang kita mungkin harus pasin lagi gitu, malas gitu. Kalau ini enggak gitu. Oke lah, desain itunya bisa gue terima. Ya sebentar, ini 24 apa 22 ya? Gue sampai lupa. Bentar, gue mau iseng. Sebentar, gue mau iseng. Oh, nggak bisa pak. Ini 22 ternyata. Iya, ini 22 Mei. 22 ya. Gue coba pasang yang... salah ya. Harusnya ininya di... Nah, gue tahu sekarang gunanya knurlingnya apa. Knurlingnya gunanya buat nyopot ini dari sini guys. Nah, ini baru ada gunanya. Astaga ya. Oh, ternyata nggak bisa. Gue mau pasangin capnya yang Wapsano S ke sini. Ternyata nggak bisa ya. Ini lebih gede diameternya. Ini 24. Kayaknya ini nggak 22 deh. Ini kayaknya ini kan 22 sih. Cuma kok bedanya cuma semili doang ya. Tapi ternyata ada gunanya knurlingnya. Yang atas ada gunanya, yang bawah nggak ada. Oke, buat teman-teman Vaporista, kalau kalian dimintain advice sama bos kalian, tolonglah stokin barang-barang ya, terutama device ya. Kalau liquid mungkin ya liquid sebenarnya juga iya ya. Kalau yang ada tuh grup Lambe Turah ya, grup bos-bos. Itu bos-bos tuh sering promote gitu kayaknya. Oh bagus, mereka sering kasih postingan testimoni, dicari orang gitu ya. Cuma pas gue lihat IG-nya mereka gitu ya, kan gue ngecek mereka tuh ngelakuin promo apa gitu loh. Mereka nggak membuat satu konten atau banyak konten sih, harusnya nggak cuma satu gitu, yang membuat user tuh tertarik sama produk itu gitu. Jadi mereka approach-nya dari B2B gitu, jadi dari produsen ke distributor ke toko gitu. Tapi nggak ke end user. Nah, yang kayak gitu tuh apa bisa dicari sama end user ya? Ini berlaku buat semua ya. Nggak cuma buat device, nggak cuma buat RDA, nggak cuma buat RTA, nggak cuma buat ya mungkin baterai doang yang ngaruh, karena semua orang kayaknya ya udah dah baterai kayaknya nggak beda dikit, beda dikit lah. Mungkin orang sekarang udah cari yang ada garansinya dan semacamnya. Toh sekarang juga di re-wrap ya. Jadi mungkin cari capacity gede kalau buat electrical ya. Ya mungkin ada yang cari yang di charge-nya gede kalau buat mechanical, kalau masih ada yang pakai gitu. Cuma kalau baterai nggak terlalu ngaruh. Cuma kalau liquid sama device
kok bisa ya ada orang-orang yang mau beli gitu. Kayaknya nggak ada, tapi orang yang mau nyetok ada gitu. Nah itulah yang membuat industri kita itu pada dead stock. Karena mereka kemakan sama ya entahlah promosi-promosinya, atau memang mungkin karena diutangin gitu ya. Mungkin karena dapat kasbon ya lah, bisa ngebon gitu. Kalau karena toh bisa ngebon ya kan, yang penting gua ada barang baru gitu. Bang, kalau ada barang baru apa bang gitu kan, kalau liquid terutama gitu. Kalau device ya sorry to say buat Omier lagi, tolong jangan DM saya lagi buat ngehapus IG ini ya, IGTV ini. Nanti rekaman ulangnya. Gue memang ya merasa ini adalah desain yang, ini gue coba ngomong halus saja ya, tapi gimana ngomongnya, desain yang sudah tidak relevan dengan zaman ini. Desainnya juga ya dia mempertahankan cirinya dia sih, cap-capnya gitu ya, cuma aduh please lah. Ini juga capnya begini nih, ternyata liquidnya jadi itu tuh, jadi basah-basah di samping, jadi kurang asik ya. Oke, terakhir buat Pak Ijo, bangsat lo nipu gua ya katanya. Nggak seberapa dinginnya, ternyata dingin ini buat gua sih, karena gua emang nggak terlalu biasa dingin ya. Ya ini si Dark Emperor ini adalah dinginnya, tapi kan cuma cut gitu doang ya, nggak sampai yang nyes dan bikin gua yang nggak tahan dingin ini terbatuk-batuk. Ya udah, gitu aja guys, bongkar live kita malam ini. Gue mencoba halus ya, maksudnya tidak mengeluarkan kata-kata hujatan, umpatan dan apapun ya, biar Omier nggak marah gitu, karena malas banget. Tapi mending sih, si Omier marahnya waktu itu mending. Nggak marah sih, dia nggak marah, cuma minta di delete aja. Yang parah itu yang waktu Jelly Box tuh, yang Rinko tuh. Astaga, gue diteror sama berapa orang ya, 3 atau 4 orang gitu ya. 3 orang Cina, 1 orang Indonesia. Astaga. Oke guys, jangan coba login dengan RDA ini ya, karena ya lo cuma akan gue kacangin gitu ya. Dan gue sekarang jujur lagi agak sering ngacangin DM, karena kadang-kadang banyak komen yang tidak mutu ya. Jadi tolong komenlah yang bermutu ya. Oke, sampai ketemu lagi di... Oh iya guys, ada barang baru nih tadi datang guys, yang kayaknya bakal menemani kita buat Q1 what to buy tentang pot-pot ini ya. Ini kan kemarin belum nih ya. Gue kemarin mau coba pakai ini dan sudah datang barangnya. Dose Light dari Hex Juice. Tempatnya kayaknya kalian bisa beli begini sih. Kalau bisa beli ini lucu juga. Tapi ini maksudnya apa ya? Mungkin biar digantung di sini kali ya. Tapi kalau di toko kan nggak mungkin digantung begini kan, aneh ya. Atau mungkin ini bisa dimasukin besi terus digantung begitu, kayak orang jualan kaos kaki di mall ya. Ntar aku buka dulu, aku juga belum buka dari tadi. Ini 15 ml, makanya botolnya kecil, cuma 20 mg nikotinnya. Ntar, salam ngedos. Wah, kebaliknya nggak bisa baca. Dos yang identik dengan Heineken kini punya teman baru. Dos play another way, perluas pilihan biar makin seru. Karena Dos sungguh paham dan tahu. Wah, ada yang senang cari tantangan, ada juga yang ingin lebih ringan. Nah, ini dibuat untuk kamu yang cari yang lebih ringan. Nah, besok kita bakal coba di estafet bongkar live. Jadi gue akan ngebongkar live barang-barang ini. Ini belum gue buka sampai sekarang. Pupo Vinci Q, Pop Real, sama ini Orion Mini. Kemarin udah ada yang sempat gue pakai. Ini gue lupa lagi namanya apa sih? Ursa Nano, astaga. Sama oh ya kalau nggak salah ada 2 lagi yang baru datang, belum dibuka. Nanti deh kalau kita bongkar live. Oke guys, kita end dulu. Bongkar live kali ini ya. Gue tadinya pengen ngiklan tapi nggak usah deh. Nggak usah. Nanti aja kalau ngiklan bisa di Instastory, nggak usah di sini. Sampai ketemu di bongkar live berikutnya, bye bye.